Audio Jungle. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video pembelajaran matematika wajib bersama saya Nimadi Kristina, nomor absen 28 dari kelas 10 MIPA 1. Materi kita pada kali ini masih membicarakan tentang trigonometri, yaitu khususnya pada grafik fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya mari kita simak dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi trigonometri. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang grafik fungsi trigonometri. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan tentang grafik fungsi trigonometri sederhana. Nah, untuk memudahkan melihat materi pada video kali ini, teman-teman semua bisa lihat peta konsep yang telah saya sajikan sebagai berikut ini. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang daerah asal dan daerah hasil fungsi trigonometri. Nah, pada fungsi trigonometri fx untuk sin x, yang mana x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat, mempunyai domain x sedemikian hingga x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat dengan x merupakan elemen bilangan real. Nah, oleh karena itu, berapapun nilai x yang disubstitusikan akan menghasilkan nilai min 1 kurang dari atau sama dengan fx dan fx lebih dari atau sama dengan 1. Nah, jadi daerah hasil fungsi fx-nya sama dengan sin x tersebut adalah fx sedemikian hingga fx kurang dari atau sama dengan min 1 dengan fx elemen bilangan real. Nah, pada umumnya, jika fungsi trigonometri tidak disebutkan domainnya, domain yang dimaksud adalah nilai-nilai x yang membentuk fungsi trigonometri terdefinisi. Nah, contohnya, fungsi gx sama dengan tan x. Walaupun fungsi gx ini sama dengan tan x tidak menyebutkan domain dimaksudkan untuk fungsi gx adalah x sedemikian hingga x tidak sama dengan 90 derajat dengan x merupakan elemen bilangan real. Sehingga daerah hasil fungsi gx sama dengan tan x-nya adalah fx demikian hingga fx berada di antara min tak hingga dan tak hingga dengan fx merupakan elemen bilangan real. Nah, kemudian pada materi yang kedua yaitu grafik fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kita sudah sempat sedikit menyinggung tentang grafik fungsi trigonometri. Nah, grafik fungsi trigonometri ini dapat digambar dengan bantuan tabel nilai. Langkah-langkahnya dapat teman-teman semua perhatikan sebagai berikut ini. Yang pertama, membuat tabel nilai pasangan X dan Y. Biasanya untuk nilai X akan berupa sudut istimewa. Kemudian yang kedua adalah dengan meletakkan koordinat pasangan X dan Y pada bidang koordinat. Kemudian yang terakhir adalah dengan menghubungkannya dengan kurva mulus. Nah, untuk menggambar grafik fungsi trigonometri dapat sekaligus kalian simak pada materi selanjutnya. Oke, kita akan next. Nah, selanjutnya yaitu tentang grafik fungsi trigonometri sederhana. Nah, kita akan mulai dengan menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, grafik fungsi trigonometri sederhana dapat digambar dengan bantuan tabel atau lingkaran satuan. Nah, yang pertama, kita akan mencoba menggambar grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sin X dengan domain yaitu X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari 2V. Nah, berikut adalah gambar tabel bantuan yang kita gunakan dalam menggambar grafik fungsi ini. Nah, dari tabel ini kita akan mendapat sebuah gambar yang mewakili grafik Y sama dengan sin X.
Nah, teman-teman bisa simak tabel dan juga gambar yang telah tertera pada layar berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan mencapai pada langkah yang kedua, yaitu dengan bantuan lingkaran satuan. Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambar lingkaran pada sisi sebelah kiri. Nah, pada lingkaran ini berlaku sin X, cos X juga, dan juga beberapa tan X. Nah, pada segitiga OAP, sin X-nya akan menghasilkan B, kemudian cos X-nya adalah A. Nah, untuk segitiga yang kedua, yaitu segitiga OBQ, akan berlaku tan X-nya sama dengan C. Nah, pada lingkaran satuan, nilai fungsi trigonometri Y sama dengan sin X ditentukan oleh ordinat titik P. Kemudian, untuk nilai fungsi trigonometri Y sama dengan cos X ditentukan oleh absis titik P. Dan yang ketiga, untuk nilai fungsi trigonometri Y sama dengan tan X ditentukan oleh ordinat titik Q. Nah, untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin X dengan bantuan lingkaran, teman-teman semua bisa memperhatikan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, kita membuat sembarang sudut X dengan salah satu kaki sudut di OA tepat pada sumbu X dan kaki sudut kedua di OP sembarang. Nah, selanjutnya kita tentukan titik perpotongan kaki sudut kedua dengan lingkaran, misalkan titik P, yang mana titiknya adalah X, P. Nilai sin X yang dicari adalah panjang OP, yaitu P satuan. Nah, grafik fungsi Y sama dengan sin X melalui titik XP. Kemudian buatlah titik XP. Selanjutnya, lakukanlah langkah-langkah di atas ini dengan beberapa besar sudut yang lain agar diperoleh titik bantu untuk nantinya kita hubungkan sehingga dapat membentuk kurva. Nah, untuk gambarnya, nah, ini dia gambar dari grafik fungsi Y sama dengan sin X dengan bantuan lingkaran. Nah, di sini kita juga bisa lihat sifat fungsi sin Y sama dengan sin X, di mana domain fungsi Y sama dengan sin X adalah df sama dengan R, dan daerah hasil fungsi atau range-nya adalah 1,1. Kemudian untuk sin min X akan sama dengan min sin X. Untuk sin X plus K dikali 2V sama dengan sin X, dengan K adalah bilangan bulat. Nah, kemudian yang kedua, kita akan menggambar grafik fungsi trigonometri Y sama dengan cos X dengan domain X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari 2V. Nah, demikian sudah tertera tabel bantuan yang akan kita gunakan pada menggambar grafik fungsi ini. Nah, dari tabel ini kita akan peroleh sebuah gambar, yaitu gambar grafik fungsi Y sama dengan cos X. Nah, teman-teman semua bisa simak terlebih dahulu tabel bantuan dan juga gambar grafik yang telah tertera. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan bantuan lingkaran satuan. Nah, cara-caranya juga hampir sama seperti yang tadi, namun perbedaannya hanya pada nama-nama titik yang digunakan. Nah, teman-teman bisa simak. Berikut adalah cara dalam menggambar grafik Y sama dengan cos X dengan bantuan lingkaran satuan. Nah, setelah teman-teman menyimak dan juga mencermati langkah-langkah ini, maka kita akan menghasilkan sebuah gambar yang mana gambar ini akan mewakili grafik Y sama dengan cos X. Nah, berikut adalah gambar grafik dari Y sama dengan cos X. Kemudian dari gambar grafik ini kita dapat menemukan sifat fungsi kosinus Y sama dengan cos X, di mana domain fungsi Y sama dengan cos X adalah df sama dengan R, atau daerah asalnya adalah R, dan daerah hasil atau range adalah 1,1.
min 1. Kemudian untuk cos yang nilainya min X akan sama dengan min cos X. Kemudian cos X plus K dikali 2V akan sama dengan cos X. Dengan syarat K adalah bilangan bulat. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencoba pada grafik Y sama dengan tan X dengan domain yang sama. Nah, di sini sudah dilihat tabel bantuan yang akan kita gunakan pada gambar grafik fungsi trigonometri Y sama dengan tan X. Nah, teman-teman semua bisa kembali mencermati tabel bantuan dan juga gambar grafik yang telah didapatkan. Nah, pada grafik fungsi trigonometri Y sama dengan tan X ini tidak memiliki titik puncak seperti grafik-grafik yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana dengan menggunakan lingkaran satuan? Nah, untuk menggambar grafik Y sama dengan tan X dengan menggunakan lingkaran satuan, langkah-langkahnya dapat disimak sebagai berikut ini. Nah, untuk langkah yang di atas hampir sama dengan langkah-langkah yang sebelumnya. Hanya saja berbeda pada penamaan dari titik-titiknya saja. Kemudian, di sini ada langkah-langkah khusus dalam menggambar grafik fungsi trigonometri Y sama dengan tan X menggunakan lingkaran satuan. Yang pertama, tentukan nilai tan X beberapa sudut menggunakan lingkaran satuan. Nah, biasanya X ini akan menggunakan sudut istimewa. Kemudian, gambar titik pasangan nilai X dan tan X pada sumbu X. Nah, yang terakhir, teman-teman semua bisa menghubungkan kedua titik tersebut dengan kurva mulus. Nah, sehingga nanti gambarnya akan terlihat seperti ini. Nah, untuk sifat fungsi Y sama dengan tan X adalah sebagai berikut. Untuk domain fungsi Y sama dengan tan X adalah df sama dengan Y sedemikian hingga Y tidak sama dengan setengah dikali dengan 2K min 1V, dengan K adalah elemen bilangan bulat. Dan untuk daerah hasil atau range-nya adalah Y, semua elemen bilangan real. Nah, untuk tan dengan nilai min X akan sama dengan min tan X. Untuk tan, X plus K dikali V akan sama dengan tan X. Dengan K adalah bilangan bulat. Nah, secara sederhananya, grafik fungsi sinus Y sama dengan sin X dapat digambarkan sebagai berikut ini apabila kita menggunakan sudut-sudut istimewa. Seperti 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120, 150, 180, 210, 240, 270, dan sudut-sudut istimewa lainnya. Nah, ini hanyalah beberapa contoh sudut istimewa yang kita gunakan dalam grafik fungsi sinus Y sama dengan sin X. Nah, selanjutnya di sini ada grafik fungsi kosinus Y sama dengan cos X. Nah, ini lebih sederhana ya daripada contoh yang tadi. Jadi, kalau teman-teman masih belum mengerti dengan pembahasan yang sebelumnya, dapat dicermati juga pembahasan ini supaya memudahkan kalian dalam memahami materi pada video kali ini. Selanjutnya ada grafik fungsi tangan yaitu Y sama dengan tan X. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, grafik tangan ini tidak memiliki atau tidak mempunyai nilai maksimum. Nah, teman-teman semua bisa simak gambar grafik berikut ini. Nah, selain tadi grafik-grafik fungsi sederhana yang baku, ternyata grafik fungsi trigonometri ini juga memiliki grafik tidak baku pada fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Bentuk fungsinya adalah sebagai berikut ini, yaitu f(x) sama dengan a sin k dengan x kurang lebih b kurang lebih c dengan 2v per k
dan amplitudenya mutlak A. Kemudian B, fx sama dengan A cos K dengan X kurang lebih B kurang lebih C dengan 2V per K. Amplitudenya juga mutlak A. Dan yang terakhir ada fx sama dengan A tan K, X kurang lebih B kurang lebih C dengan V per K dengan nilai V-nya adalah 180 derajat. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai grafik fungsi trigonometri sederhana dan juga daerah hasil dan daerah asal dari fungsi trigonometri. Semoga pembahasan tadi bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!